Shalom Papi Mami, Shalom adik-adik semua. Hari ini sekalipun kamu tidak pergi ke gedung gereja, tetapi melalui rekaman ini kamu juga harus beribadah. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya persembahkan tubuh yang hidup, bahwa pada waktu kita masih hidup, pada waktu kita bernafas, dimanapun, kapanpun kita harus menyediakan waktu untuk kita beribadah. Sebab tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita perlu bersekutu dengan Roh Allah yang hidup. Maka siap-siaplah untuk beribadah apapun situasinya, apapun keadaannya. Yang kedua, artinya kudus, yaitu dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Kenapa kita dipisahkan dari dunia ini? Supaya tidak serupa dengan dunia, melainkan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah ini sama dengan tahun dimensi yang baru? Nah, adik-adik, papi mami, walaupun kita beribadah dengan memakai rekaman, saya mau minta tolong kepada papi mami untuk tetap membawa anak-anaknya datang beribadah, menyediakan waktu khusus. Selama rekaman ini berlangsung, saya minta tolong supaya papi mami menertibkan anak-anaknya untuk tidak menyaksikan rekaman ini sambil makan, sambil tidur-tiduran, sambil jalan-jalan, sambil duduk-duduk doang santai, tetapi sungguh-sungguh seperti ketika kita sedang beribadah di rumah Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita memakai rumah kita, untuk memakai keluarga kita sebagai tempat beribadah bersama-sama. Yang berikutnya, papi mami, saya minta tolong, biarlah kiranya selama ibadah ini berlangsung, papi mami boleh menyertakan anak-anaknya, boleh bersama dengan anak-anaknya, untuk bisa saling mendoakan setelah selesai ibadah ini, supaya perlindungan dan penyertaan Tuhan tetap tinggal di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom papi mami, shalom adik-adik, tetap semangat, tetap semangat ibadahnya. Amin. Sekalipun ada situasi apapun, kita tetap beribadah. Nah, hari ini sebelum kita ibadah bersama dengan papi mami di rumah, mari kita berdoa dulu. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bahwa tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kami percaya bahwa segala situasi telah Engkau kuasai dan ambil alih. Maka segala ketakutan, segala sakit penyakit, bahkan roh maut sekalipun telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami bersama dengan Tuhan, maka kami lebih daripada pemenang. Maka segala sesuatu hari ini yang terjadi, semuanya ada di dalam kuasa dari Yesus Kristus dengan sempurna. Dan kami percaya bahwa ibadah kami pada hari ini, sekalipun kami di rumah, kuasa dan hadirat Roh Kudus tetap berserta dengan kami sekeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap ibadah anak, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Kita siap ibadah ya. Siap puji Tuhan hari ini. Amin. Yang siap, tepuk tangannya yuk. Kita percaya Tuhan kita lebih besar. Amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
Yang percaya yuk angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Sama-sama ya. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang loncat ya sama-sama. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian siapa? Oleh kesaksian kita. Hai iblis, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh apa? Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Satu kali lagi, oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Hai iblis, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang semua tepuk tangan. Oleh darah anak domba. Sama-sama bilang kesaksian saya. Oleh kesaksian saya, iblis dikalahkan. Iblis sekali lagi, iblis dikalahkan. Iblis satu kali lagi. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Beri kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau di tengah-tengah kami. Kau bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan kami, mengatasi setiap kondisi dan situasi yang ada ya Bapa. Hari ini kami percaya dengan iman kami, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengambil alih. Take control of everything, Lord God. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you.
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. He wants to proclaim, Lord Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Hari ini ya Tuhan kami proclaim. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Waymaker, miracle worker, setiap virus yang ada gak ada yang mustahil buat Tuhan kendalikan di tempat ini. There is who you are. We just want to say, Lord, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I can't see it, Lord, Engkau tetap bekerja di Indonesia. Engkau tetap bekerja, Tuhan, memulihkan keadaan bangsa kami, ya Tuhan. Yes, Lord. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes, Lord Jesus, you are your waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. We want to proclaim one more time, you are the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. One more time, we just say it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. There is who you are. Yes, Lord. There is who you are. 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 Yes, Lord, kami percaya Kau Allah yang mampu, Tuhan, mengatasi segala situasi dan kondisi yang ada. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Segala virus corona takut dan tunduk di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami memberkati bangsa kami, ya Tuhan. Kami mengatakan shalom atas Indonesia. Kami mengatakan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia, ya Tuhan. Mari adik-adik semua yang angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kami berdiri, ya Tuhan, berdiri atas negeri kami Indonesia, berdiri atas kota kami, ya Tuhan. Kami memperkatakan kuasa Tuhan terlebih besar, kuasa Tuhan dahsyat, tidak akan sebanding dengan apa yang Kau punya, Tuhan. Engkau sanggup, ya Tuhan. Oleh karena itu di dalam nama
Tuhan Yesus. Kami mematahkan segala kuasa-kuasa iblis, segala apa yang ditepar oleh iblis, kejahatan, virus, sampai penyakit. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Biar keselamatan itu tiba, kebaikan Tuhan itu nyata atas bangsa dan kota kami ya Tuhan. Semuanya akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dijaga, dilindungi. Oleh karena umat-Mu berdoa, oleh karena kami berdoa, kami percaya hari ini Tuhan Yesus kuasa-Mu sedang dinyatakan atas Indonesia. Dan pujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, di tahun 2020 ini kita masuk di namanya tahun dimensi yang baru. Tahu apa artinya tahun dimensi yang baru? Ikuti Kak Juli ya gerakannya. Yaitu seperti ini. Diubah serupa Kristus. Diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yuk kita ulangi lagi ya. Serupa menjadi Kristus. Diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Puji Tuhan. Latihan terus ya gerakan ini. Nah sekarang kakak akan cerita firman Tuhan tentang seseorang. Pasti kalian tahu. Yang badannya pendek. Siapa ya? Yuk kita lihat. Zakheus. Nah pasti kalian udah familiar dengan namanya Zakheus. Tapi dari cerita ini Kak Juli mau tekankan tentang pertemuan Zakheus dengan Tuhan Yesus. Nah, dengar cerita kakak seperti ini. Zakheus tuh orangnya pendek, yang seperti kakak bilang. Tapi dia tuh orang yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Apalagi sama orang-orang Israel. Karena dia ini pekerjaannya tuh seorang pemungut cukai. Emang jahat? Enggak. Tapi kelakuannya sebagai pemungut cukai itu dia sering tidak adil. Suka memaksa orang, suka curang. Karena dia pikir untuk keuntungannya sendiri. Dia pengen dapat uang banyak. Jadi dia banyak menipu orang. Dan akhirnya dia dibenci dah. Nah adik-adik, Zakheus terkenal orang yang jahat dan berdosa. Orang-orang semua pada tahu Zakheus orang jahat. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di sebuah kota di mana Zakheus ada. Dan waktu Tuhan Yesus berjalan itu diikuti oleh banyak orang. Orang-orang berbondong-bondong ingin mendengar Tuhan Yesus. Nah, Zakheus Yesus sedang lewat. Zakheus tahu Tuhan Yesus itu orang yang baik, yang melakukan banyak mujizat. Dan Zakheus tahu Tuhan Yesus itu turun dari surga. Nah, adik-adik, Zakheus penasaran dengan yang namanya Tuhan Yesus ini. Dia pengen lihat seperti apa Tuhan Yesus ini. Sebab dia selama ini dengar dari orang bagaimana Tuhan Yesus itu. Dia berjalan, terus lari. Mana Tuhan Yesus? Karena dia pendek. Ya ampun, kok susah banget ya. Enggak, cuma dari bawah, aduh nggak bisa. Dari sini nggak bisa, di sana nggak bisa. Aduh gimana itu? Saya pengen ketemu Tuhan Yesus, kata Zakheus. Aku ingin lihat Tuhan Yesus. Aku ingin lihat mukanya. Aku ingin lihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Wah, rasa penasaran Zakheus itu besar banget. Nah, inilah yang paling penting. Rasa ingin ketemu Tuhan Yesus itu kuat sekali. Ini dia adik-adik. Dimulai dari titik itu, lihat apa yang terjadi. Karena Zakheus saking penasarannya, dia lari sana sini, dia punya ide. Idenya yaitu dia mau manjat pohon. Dia manjat pohon yang kan susah ya.
Tapi dia berusaha. Yang penting aku ingin lihat Tuhan Yesus. Dia panjat. Berhasil dia. Dia berhasil duduk di sebuah dahan dan lihat Tuhan Yesus. Wah, dia terperangah. Dia terperangah, tapi bukan cuma itu. Dia kaget pada waktu Tuhan Yesus melihat Zakeus. Ceng! Wah, mata ketemu. Apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Hai Zakeus, turunlah. Sebab aku mau tinggal di rumahmu hari ini. Zakeus kaget banget. Wah, Tuhan Yesus mau tinggal di rumah aku. Wow. Itu dia dari kakak percaya. Waktu Tuhan Yesus lihat Zakeus, Tuhan melihat hatinya yang haus, pengen, dan rindu ngelihat Tuhan. Saat itulah Tuhan tahu Zakeus sedang mencari Tuhan. Zakeus kan orang jahat ya. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Zakeus bawa Tuhan Yesus ke dalam rumah. Tuhan Yesus, ayo masuk ke rumahku. Dengan gembira dan senang, ayo masuk. Tapi di belakangnya ada orang-orang yang ada orang Farisi, imam, dan semua yang gak suka sama Tuhan Yesus, apalagi Zakeus. Oh, Yesus masa mau masuk ke rumah orang jahat seperti Zakeus ya? Tuhan Yesus pasti dengar perkataan itu. Tuhan Yesus tahu orang-orang pasti ngomong seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tetap mau masuk ke rumah Zakeus. Lalu inilah yang terjadi oleh yang namanya Zakeus. Yaitu perubahan dari yang jahat jadi yang baik. Kenapa Zakeus mau ngomongnya begini? Yesus, aku mau bertobat. Sekarang aku mau mengembalikan semua uang-uang, harta-harta yang dia pernah peras. Aku mau balikan, aku mau kasih ke orang-orang miskin. Dan dia bilang lagi, kalau aku pernah menagih orang dengan paksa dan mengambil dengan tidak adil, dia bilang, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Zakeus hidupnya berubah. Zakeus karena dia pengen ketemu Tuhan. Dan Tuhan membalas dengan tatapan dan memanggil, aku mau tinggal di rumah kamu Zakeus. Zakeus berubah. Luar biasa. Dan akhirnya Tuhan bilang begini, keselamatan telah tiba. Zakeus, kamu sudah diselamatkan. Tuhan sudah mengampuni Zakeus. Lihat bagaimana Zakeus menerima Tuhan dalam hidupnya. Dan Zakeus diubah. Dan Zakeus pasti terkenal bukan menjadi orang yang jahat lagi, tetapi menjadi orang yang baik. Nah, adik, intinya adalah satu, mencari wajah Tuhan. Seperti Zakeus sangat pengen. Nah, adik, milikilah hati yang seperti itu. Sangat pengen ketemu Tuhan, mencari Tuhan. Carilah adik-adik, baca firman-Nya. Carilah, berdoa senantiasa. Carilah, setiap ibadah di sekolah minggu, sungguh-sungguh, jangan main-main. Amin. Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalannya ya. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Kenapa adik-adik? Karena waktu kamu ketemu wajah Tuhan, bukan waktu kamu saat mencarinya saja, Tuhan sudah akan memberikan kekuatan. Amin. Sekarang sepakat, niatkan hatimu untuk cari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau terus cari wajah-Mu, cari kekuatan-Mu. Kami nggak akan berhenti. Dan kami mau Tuhan ketemu wajah dengan wajah, muka dengan muka kepada Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Kau sayang sama kami semua.
Kau sayang sama adik-adik ya Tuhan. Aku berdoa berkati setiap adik-adik ya Tuhan yang di rumah. Berkati isi rumahnya, papa mamanya, saudara-saudaranya. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Dan mereka ketemu wajah-Mu Tuhan. Dan mereka mendapatkan kekuatan-Mu. Dan mereka mendapatkan berkat-Mu. Dan hidup mereka diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Wah, luar biasa. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus menjadi pelaku firman Tuhan ya adik-adik. Oh iya, kita juga terus berdoa buat Indonesia dan berdoa tempat di mana kita tinggal. Nanti kita akan melewati ini semua dengan kasih karunia Tuhan. Dan kita akan berkumpul lagi di gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk sekarang kita tutup dalam doa, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, dimanapun berada, kami selalu merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menolong kami, Kau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami akan melewati masa-masa ini ya Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami akan berkumpul lagi bersama-sama di gereja untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami ucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.